Saya sudah gila karena saya dalam beberapa hari ini membeli sebuah saham yang tahun ini sudah naik sekitar lebih dari 200%. Tapi malah saya beli sekarang. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Joseph. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya ingin sharing pengalaman saya pribadi, terutama di bulan September ini. Saya melakukan hal yang menurut saya gila. Kenapa? Karena saya membeli sebuah saham yang dulu harganya saya katus di 490. Tapi sekarang sudah naik ke harga 2.000, tapi sekarang malah saya beli di harga 2.000. Menurut kalian, saya gila, bego, atau ada alasan yang lainnya? Langsung to the point aja, saham yang saya beli adalah saham WIM, Wismilak. BTW mau disclaimer, kalau di sini saya udah bilang, saya gila. Jadi jangan ikut-ikutan orang gila ya. Tapi saya ingin tahu, saya ingin sharing ke kalian bagaimana pola pikir saya, kenapa malah katos di 490, tapi malah beli di harga 2000-an ini. Oke. Nah, pertama-tama saya sudah pernah bikin videonya 1 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021. Di tahun 2021 saya cuma katos satu saham, yaitu saham Wismilak. Justru sama saya katos ini malah terbang sampai sekarang 200% lebih. Tapi di tengah-tengah ini saya malah tidak beli. Nah, cerita di tengah-tengahnya adalah tahun lalu saya sempat ketemu dengan Bro Filbert Ferdinand yang saya sudah sempat bikin videonya. Ya, saya ketemu dia waktu itu memang udah punya saham WIM, punya saham PTBA, punya saham Tekim, punya saham ABMM gitu kan. Tapi tahun ini pas saya ketemu dia lagi ya, dia tinggal satu saham, itu saham WIM, dan dia all in ke satu saham. Kalian bisa nonton video di sebelah sini. Ya, anak muda ini gila. Apakah saya ketularan gila? Nah, tapi saya ingin kalian mengerti kenapa saya beli di balik ceritanya itu seperti apa. Kalau kalian terus ikutin video YouTube saya, di video sebelumnya saya sempat bikin tentang price is what you pay and value is what you get. Nah, ini juga sama teorinya. Kalau waktu itu saya sharing adalah bagaimana kita averaging down. Ya, jangan beli contoh misalkan Unilever. Dulu harga 11.000, sekarang harganya 3.000. Kelihatannya murah, tapi value-nya berbeda. Karena kinerjanya berbeda. Nah, ini kebalikannya daripada cerita Unilever. Kalau 490 waktu itu saya cut loss, sekarang 2000 ya. Kalau orang yang tidak mengerti pasti ngomongnya mahal. Nah, kebetulan saya beruntung sekali itu ikut private class-nya dari Bro Filbert Ferdinand. Kita ada 10 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 jam ya, dan ini udah pertemuan yang ke minggu ketiga gitu ya, seminggu sekali. Jadi saya ikut bareng sama teman saya. Singkat cerita, ya pada pertemuan pertama saya belum membeli saham WIM. Ya walaupun dia sudah sempat cerita saham WIM dan segala macam gitu ya. Dan di channel Telegramnya si Filbert ini ada namanya Game Plan, di mana dia sharing cerita ya kenapa dia beli WIM, ya prospek kedepannya seperti apa, portfolionya dia seperti apa. Semua dia buka-bukaan di Game Plan-nya dia punya channel Telegram. Tapi waktu saya belum tersentuh ya. Sampai benar-benar saya ketemu dia beberapa kali lewat Zoom. Kebetulan dia tinggal di Kelapa Gading, saya tinggal di Jakarta Barat. Jadi kita ketemunya via Zoom setiap seminggu sekali. Di tengah-tengah ini saham ini sebenarnya lagi turun gitu kan. Lagi turun, kemarin sempat ada berita tentang kantornya Wismilak yang disegel oleh polisi. Itu ada kasus ya, cuman detailnya saya nggak bahas di sini. Singkat cerita sempat turun dan saya waktu juga belum tersentuh untuk beli. Nah, dari kalau kita lihat harga kalian grafik dimanapun lah, itu harganya naik terus ya, udah tinggi. Tahun ini aja naiknya itu lebih dari 200%, bayangin. Udah sangat tinggi sekali. Ya, banyak orang yang bilang, wah ini udah, kita belinya sudah beresiko sangat tinggi sekali. Ngapain beli ya? BTW ya, Bro Filbert Ferdinand belinya udah di harga murah, beli di, saya nggak tahu dia kalau nggak 1.600-an masih beli gitu ya. Tapi dia belinya masih di harga bawah banget. Nah, tapi sekarang saya beli di harga 2000-an. Kenapa
saya masih beli. Sedangkan teman saya ini, dia sampai sekarang pun kita sama-sama private berdua sama Bro Ferdinand, saya beli, dia nggak beli. Pas saya ketemu teman saya, dia ngomong, saya nanya dia, bro, kan, lu udah beli saham WIM belum? Udah naik banyak nih berapa hari ini? Dia bilang, enggak udah mahal. Bener. Kalau kita membandingkan price to price, harga dari 490 ke 2000 itu udah naik berapa kali lipat, makanya mahal. Tapi, ingat, price is what you pay and value is what you get. Sayangnya, kebanyakan orang tidak membandingkan value di harga 490 dengan sekarang value di harga 2000. Ilmu itu sangat penting. Kalau kalian nonton video yang lalu kenapa saya cut loss saham WIM, saya bilang karena cukai rokok naik. Waktu itu di mana HPP, HMSP, dan gudang garam itu sudah tinggi sekali, sekitar 80%. Gimana kalau dinaikin lagi cukainya? Wah, makin hancur lagi gitu kan. Sama juga WIM juga kena kan. Nah, karena saya tahu HPP bakal naik, saya justru cut loss. Tetapi, karena saya nggak mengerti tentang bisnis rokok, ternyata cukai itu ada tiernya, ada levelnya. Dan di sini malah menguntungkan untuk si WIM. Ya, kalian mungkin boleh nonton beberapa video saya dengan si Philbert atau nonton di Stockbit gitu ya. Mereka ceritakan tentang bagaimana tier daripada cukai rokok ini. Jadi di situ aja, karena saya nggak ngerti, ya saya cuma melihat dari luarnya doang, makanya saya malah cut loss saham WIM. Tapi bagi orang lain malah ini sebuah kesempatan. Karena memang dari dulu tuh WIM nggak punya hutang. Oke gitu kan. Oke aja semuanya. Cuma saya pikir karena justru bakal ada bencana, saya keluar malah ternyata ini sebenarnya berita baik buat Bismillah. Nah di situ ya saya belajar beberapa kali sama Bro Philbert gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu saya, oh begini yang ada tier-tiernya tadi. Lalu kalau kalian lihat laporan keuangannya gudang garam, ya di mana kita sama-sama lihat ya. Kalian bisa lihat kenapa di kuartal pertama 2023 itu malah laba bersihnya naik ke 1,9 triliun. Padahal kan cukai rokok naik. Kenapa ya cukai rokok naik, laba bersihnya malah naik di Q1? Aneh kan? Nah, lalu saya juga nanya, kenapa Q2 turun? Nah, ini kalau orang awam, ya kayak seperti saya dulu, nggak mempelajari bisnisnya, saya nggak akan ngerti gitu loh. Tapi setelah diceritakan sama Bro Philbert, karena dia juga mengerti tentang bisnis rokok, walaupun dia kayak seperti nggak merokok gitu ya, tapi dia mengerti, dan dia bisa menjelaskan saya dengan masuk akal sekali, akhirnya saya ngerti. Dan sekarang kita lihat HMSP. Ya. Anehnya sama juga. Saat cukai rokok naik, 2023, Q1, laba bersih ikut naik. Dan sama persis, Q2 juga laba bersihnya malah turun. Tapi ada yang, kalau kalian perhatikan ya, kita hanya lihat angka doang ya. Bismillah itu beda sendiri. Kalau kalian lihat ya, di mana Q1 2023 Bismillah, wah bukan double lagi ya dari dibanding kuartal 2022 kuartal 1, ini udah hampir triple gitu ya. Dan Q2 dia malah nggak turun, tapi dia malah naik laba bersihnya. Aneh nggak? Sama-sama perusahaan rokok, ya, HMSP gudang garam, ya kan, di Q2 malah turun, di Bismillah malah naik. Setelah dijelaskan oleh Bro Philbert, ya, industri rokok ini seperti apa gitu. Lalu, ya, si Bismillah ini punya produk andalannya dia, yaitu adalah Evo Biru gitu ya. Saya kurang begitu ngerti karena saya tidak merokok, cuman ya kalau saya lihat memang Evo ini udah mulai ada iklannya di mana-mana. Di YouTube juga ada, kita juga gampang dapat barangnya di Indomaret ya. Dan ya diceritakan, oh Bismillah ini, si Evo ini seberapa hebatnya gitu ya. Kenapa dia bisa unggul sekarang? Karena ya dibandingkan dengan rokok-rokok yang lain ya, selain rasanya enak gitu, nikmat gitu ya, ternyata ya dia harganya juga sangat affordable sekali. Jadi makanya orang beralih dari harga yang mahal ke harga yang lebih murah dengan rasa yang cukup sama kualitasnya. Dan di September 2023 ini, Evo itu akan naik harga. Kalau naik harga, kita bisa lihat ya, anggap penjualannya sama aja, volume tidak bertambah, tapi karena harganya naik, otomatis ya kan, penjualannya akan naik, ya kan, pendapatannya akan naik, ya kan, otomatis laba bersihnya juga akan naik. Apalagi kalau misalkan bisa penjualannya ikut bertambah, otomatis double attack ya. Pendapatan naik,
laba bersih juga ikut naik. Tapi ingat, jangan percaya mentah-mentah kata orang, atau kalian jangan mentah-mentah nonton video ini dengan langsung beli WIM gitu, jangan gitu ya. Karena kan saya orang gila di sini. Tapi kalian coba, saya dari ketemu Bro Filbert tahun lalu, saya tuh belum beli WIM, tapi gara-gara saya ketemu dia beberapa kali, ya kan, ketemu sekali, ketemu 2 kali, dan dia bisa menjelaskan seberapa menariknya WIM ini, karena apa, penjelasan begitu detail, prospek kedepannya seperti apa, bahkan si Bro Filbert ini bisa menghitung EPS Q3 2023 berapa, EPS Q4 2023 berapa, bahkan EPS di tahun 2024 sudah dihitung, diprediksi berapa gitu ya. Walaupun kita nggak tahu, namanya orang kan pasti bisa salah. Cuman karena dia bisa menjelaskan begitu detail, ya, dan prospeknya masih jauh sekali, artinya margin of safety-nya masih jauh sekali, makanya saya berani menjadi orang gila, walaupun harga 2.000 lebih pun saya tetap beli saham WIM. Dan saya nggak segila Bro Filbert, dia cuman all in satu saham WIM gitu ya. Kalau saya masih punya 4 saham, dia mas kan sudah tahu, ada saham WIM sekarang, ada 1 saham perbankan, 1 lagi saham yang berhubungan dengan sektor properti, cuman bukan properti langsung gitu ya. Nah, otomatis saya sedikit lebih defensif, karena kalau amit-amit misalkan WIM turun, yang lainnya kan masih bisa menjanggal keturunan total portfolio saya. Karena di portfolio saya ini kurang lebih sekarang year to date sudah bertumbuh 24%. Kalau tiba-tiba WIM turun kan otomatis kinerja portfolio juga ikut turun gitu ya. Cuman yang saya pengen share di sini adalah, ingat, jangan bandingkan price dengan price. Kalau kalian bandingkan price S Hardware ya, yang dulu 1.200 dengan sekarang 700, ya pasti kalian ngeliatnya murah. Kalau bandingkan Unilever 11.000 dengan sekarang 3.000, pasti sekarang Unilever murah. Tapi jangan lupa, value-nya seperti apa. Di harga yang turun seperti itu, dan harganya sudah naik juga sama. Ya kan? Misal harga dulu Wismina 490, sekarang ke 2.000, kenapa masih beli? Dan saya juga menanyakan sebuah pertanyaan yang menurut saya menjanggal hati saya sebelum saya beli saham WIM. Saya tanya sama Bro Filbert, sampai kapan puncak WIM ini? Karena kita tahu setiap saham nggak mungkin naik terus, pasti ada turunnya ya kan. Contoh misalkan sudah muncul, wow berapa lama tuh naik terus? Akhirnya turun juga kan. Contoh misalkan SMDR udah naik ya kan, akhirnya habis turun juga. Contohnya Arto udah naik, akhirnya turun juga. Kapan WIM ini turun? Nah setelah dia bisa menjawab itu, ini masih bisa naik lagi menurut kita gitu, makanya kita beli. So itulah pengalaman pribadi gua, jangan ditelan mentah-mentah. Disclaimer sekali lagi, silahkan kalian menganalisa kembali, dan dari sini saya belajar kalau begitu pentingnya kita mendalami sebuah perusahaan. Jangan hanya luarnya doang, karena jadi kelihatan bego saya dulu kan, gara-gara harga cukai rokok naik malah saya jual gitu lah. Padahal seharusnya kalau saya keep, kalau kan semua kalau. Tapi ya begitulah, namanya juga semua orang butuh proses belajar. Jadi kenapa sampai walaupun di 2023 ini ya saya terus belajar juga sama orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Ya, supaya saya ngerti ya, karena industri rokok punya analisa sendiri, industri mungkin kelapa sawit ya harus mengerti bagaimana industri seperti apa gitu kan. Mungkin industri tambang, batu bara juga seperti itu. So, mudah-mudahan kita bisa sharing di video seperti ini. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian pengen tanya apa-apa aja, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan, dan jangan lupa subscribe. Nanti kalau Wismilak sudah ke harga tertentu, saya akan share portfolio saya. Kita lihat harga Wismilak naik atau turun pun saya akan share di video YouTube selanjutnya. See you in the next video.